Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sri Nurhayati. Di video kali ini aku akan mereview sedikit tentang PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Henry Anyale selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan di Universitas Sahid Jakarta. Selamat menonton! Sebelumnya aku akan membahas tentang apa itu subjek pajak dan apa itu wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemotong pajak PPh pasal 21 ada pemberi kerja. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi, badan, dan cabang, perwakilan atau unit yang melakukan pembayaran atas gaji, upah, honorer, tunjangan, dan pembayaran lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang di dalamnya termasuk TNI, Polri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, dan instansi yang membayarkan upah, gaji, tunjangan, dan honorium dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya. 3. Dana pensiun, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun dan jaminan hari tua secara berkala. 4. Penyelenggara kegiatan, termasuk orang pribadi, badan pemerintah, perkumpulan, ataupun organisasi lainnya baik internasional maupun nasional yang menyelenggarakan suatu kegiatan dan kemudian memberikan penghargaan, tunjangan, hadiah, dan honorium dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, berikutnya aku akan membahas tentang apa aja sih subjek pajak dan non-subjek pajak PPh pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 21 diantaranya ada pegawai, penerima upah, baik upah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Lalu ada penerima pensiun, penerima honorer, dan yang terakhir ada orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan lainnya dari pemotong pajak. Nah, yang bukan termasuk ke dalam subjek pajak PPh pasal 21 adalah badan perwakilan negara asing, termasuk di dalamnya pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lainnya. Syaratnya adalah asas timbal balik. Yang berikutnya adalah organisasi internasional, termasuk di dalamnya pejabat organisasi internasional. Syaratnya adalah Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut dan tidak melakukan kegiatan usaha. Berikutnya aku akan membahas tentang objek pajak PPh pasal 21 dan bukan objek pajak PPh pasal 21. Yang termasuk ke dalam objek pajak PPh pasal 21 diantaranya ada penghasilan teratur yang terdiri dari gaji, uang pensiun, dan jaminan lainnya. Berikutnya ada penghasilan tidak teratur yang terdiri dari jasa produksi, tunjangan hari raya, dan tunjangan cuti. Nah, yang terakhir ada upah yang terdiri dari upah harian, mingguan, bulanan, tahunan, serta tenaga kerja lepas, peserta pelatihan dan pendidikan, ataupun pemagangan yang merupakan calon pegawai. Next, yang tidak termasuk ke dalam objek pajak PPh pasal 21 diantaranya ada pembayaran asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, kenikmatan, dan zakat.
Dasar pengenaan dan pemotongan dalam perhitungan PPh pasal 21 diantaranya adalah pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan per bulan lebih dari 4.500.000, dan yang terakhir adalah orang bukan pegawai yang menerima imbalan secara berkesinambungan. Nah, berikutnya aku akan menampilkan tabel tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan Direktur Jenderal Pajak nomor 16/PJ/2016. Ini merupakan tarif PTKP yang paling terbaru dan masih digunakan hingga tahun ini. Nah, setelah kita mengetahui dasar pengenaan dan pemotongan pajak PPh pasal 21, mari kita coba hitung PPh terutang pasal 21 berdasarkan kasus berikut ini. Nah, bagaimana teman-teman? Tidak sulit bukan untuk menghitung pajak PPh pasal 21? Sekian video review tentang pajak PPh pasal 21 yang bisa aku share. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Dan untuk perbaikan kedepannya, jika ada saran ataupun koreksi ataupun tambahan, boleh komen di bawah. Dan thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.